Oke, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan beberapa soal dengan kategori sulit dari TO kedua SINAPS Universitas Negeri Jember, Universitas Jember ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 39, yaitu tentang teratologi. Jadi teratologi itu ada ilmu tentang kelainan bawaan ya, yang biasanya dicek pada bayi. Nah, jadi beberapa faktor yang menentukan terjadinya kelainan bawaan itu disebut sebagai teratologi prinsipal atau prinsip teratologi. Statement berikut yang sesuai dengan teratologi kecuali, ya, karena di sini ditanya kecuali. Jadi kita harus tahu dulu ada prinsip-prinsip teratologi itu ada 6. Jadi yang ini, ya, yang pertama itu mengatakan bahwa teratogenesis itu berdasarkan genotip, ya, genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, kerawanan teratogenesis ini bervariasi berdasarkan fasenya, ya, dan waktu eksposurnya atau paparannya. Kemudian teratogenik agen itu beraksi atau bereaksi dengan jalur-jalur yang spesifik. Lalu manifestasi dari keabnormalan ini bisa berupa kematian, malformasi, gangguan pertumbuhan, dan adanya gangguan fungsional. Kemudian selanjutnya, akses pengaruh dari lingkungan pada jaringan itu tergantung pada asal agennya dari mana, gitu. Lalu yang keenam, manifestasi itu bisa meningkat dalam frekuensi dan keparahannya itu dari yang tidak berdampak atau bahkan berdampak letal total atau mati total gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan keenam konsep yang diungkapkan oleh Wilson ini, kita padankan kemudian dengan soalnya, maka kita akan menemukan jawaban yang A. Sebab apa? Sebab di sini dikatakan fenotip. Ya, karena kecuali ya. Kalau tadi kan harusnya genotip. Gitu. Kemudian kalau yang B, abnormalitas itu berdasarkan durasi atau waktu paparannya. Itu sudah ada tadi di salah satu dari 6 prinsip itu. Kemudian manifestasinya bisa kematian, malformasi, gangguan pertumbuhan, dan gangguan fungsi, itu juga benar. Kemudian teratogen itu beraksi atau bereaksi dengan jalur-jalur yang spesifik, itu juga benar. Kemudian kerawanannya itu berdasarkan fase pertumbuhan atau perkembangannya dan waktu eksposurnya itu juga benar. Ya. Jadi makanya jawabannya nomor 38 ini adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu nomor 43 ya. Nah, di sini katanya suatu hari saat Dokter Budi sedang berpraktik di salah satu puskesmas, dia mendapatkan seorang pasien anak-anak usia 5 tahun. Dari hasil anamnesis, dari analisis kedokteran, didapatkan bahwa anak tersebut mengalami gejala eritrema dan pruritus, gatal-gatal ya, dan radang pada kulitnya. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata anak tersebut sering bermain dengan sabun dan deterjen, dan juga didapatkan penyakit yang sama di riwayat keluarganya. Jadi ada keluarga yang menderita hal itu. Nah, dari analisis tersebut, kemungkinan anak tersebut menderita, nah itu dia kemungkinan menderita dermatitis atropik. Jadi peradangan kulit karena alergi ya, peradangan kulit karena alergi, itu bisa juga karena deterjen dan sabun gitu. Kalau rinitis alergi ini, yang A ini rongga hidung. Kalau sindrom nefrotik ini gagal ginjal nih. Kalau askariasis ini cacing gelang pada usus. Kalau meningitis ini radang selaput otak. Nah, karena kan kulit di sini, ya kan? Karena gatal pada kulit makanya dermatitis. Dermis itu artinya kulit. Ya, jadi ini B jawabannya nomor 43. Kemudian
kita masuk ke soal nomor 46. Nah, di soal nomor 46 ini, Rosyid adalah seorang mahasiswa kedokteran tahun pertama yang sedang mengikuti perkuliahan farmakologi obat, NSAID. Ya. Hal pertama yang dipelajari adalah farmakokinetik obat, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Praktikum farmakokinetik obat menggunakan mencit jantan sebagai hewan coba yang diberi perlakuan berupa pemberian obat NSAID itu dengan metode yang berbeda-beda. Masing-masing dilabeli A, B, C, dan D. Setiap 2 jam sekali konsentrasi obat itu dicek di dalam mencitnya sebagai data hasil praktikum. Konsentrasi obat darah mencit, ya obat dalam darah yang dicek terhadap waktu tercatat di grafik berikut ini. Oke, jadi kita lihat grafiknya dulu. Ya, nah kita lihat di sini adalah konsentrasi obat dalam darah. Jadi ada yang tinggi, kemudian menurun, ya, yang kuning, yang D itu, yang A kemudian biru itu dari 0 dulu, kemudian dia langsung naik, kemudian turun. Yang B yang warna orange, ya dia agak lambat tingginya, paling belakang. Kemudian yang C itu lebih cepat sedikit, ya, lebih lambat dari yang biru, tinggi konsentrasinya, tapi lebih cepat dari yang orange. Jadi yang paling tinggi itu yang ini langsung, yang kuning ini. Nah, dari soal, dari pilihan jawabannya, nah ini kan kita diminta untuk obat ini diberikan dari mana, kan begitu. Oleh karena yang dicek itu adalah di dalam darah, otomatis yang D ini itu pasti dari intravena. Karena artinya obat itu langsung dimasukkan ke pembuluh darah. Sehingga itu grafiknya langsung tinggi dari awal. Lama-kelamaan dia menurun karena obatnya sudah diabsorpsi ke dalam sel. Jadi kita harus berangkat dari yang D itu harus dari intravena, begitu. Nah, kalau D ini diberikan dari intramuskular, antar otot, itu jadi bukan, ya. Sehingga pilihan kita ada di B atau di C, kan begitu. D ada diberikan di intravena. Tuh. Nah, kemudian yang membedakan B dan C kita lihat sekarang adalah yang A, kita lihat. Kalau menurut B, A itu diberikan lewat mulut, oral. Kalau menurut C, A itu diberikan lewat otot, suntikan otot. Ada juga yang subkutan, artinya di bawah kulit, suntikan di kulit. Kita lihat yang A sekarang. Yang A itu yang biru, yang langsung naik. Nah, prinsipnya adalah kalau kita mau lihat lebih dekat mana antara rongga mulut, kalau dia masuk ke rongga mulut, artinya dia akan melalui saluran pencernaan kita obatnya. Jadi paling tidak dia setelah 2 jam baru bisa naik, atau bahkan setelah 4 jam, karena proses pencernaan itu butuh waktu 4-6 jam. Jadi dia baru sampai di darah itu kurang lebih waktunya 4 jam, begitu. Kalau dia lewat oral. Nah, oleh sebab itu makanya yang A ini itu lebih tepatnya lewat intramuskular. Jadi dia disuntikkan ke otot. Kenapa lebih cepat naik? Karena otot akses langsung dengan pembuluh darah. Ya, makanya dia langsung tinggi jumlahnya di dalam pembuluh darah. Kemudian setelah itu baru subkutan. Nah, kalau subkutan agak lambat lagi. Karena kulit itu dilapisi lemak, dia masuk ke lemak dulu, nanti dari lemak baru dia bisa tembus ke pembuluh darah. Nah, yang terakhir inilah yang lewat oral, begitu. Karena dia agak lama, karena dia ngikut ke proses saluran pencernaan. Ya, jadi itu untuk soal nomor 46. Jadi jawabannya adalah C. Oke, 47 soal sedang, mudah, ya. Itu untuk tryout kedua. Sekarang kita lanjutkan ke tryout yang pertama, ya. Nah, saya tadi menemukan dari soal nomor 26 sepertinya. Coba saya cek. Ya, betul. Soal sulit di nomor 26. Nah, ini Raku dan Sitoge
akhirnya menikah dan dikaruniai anak bernama Haku. Raku ya, anaknya Haku. Saat merawat anaknya, mereka menyadari ada yang aneh dari anak tersebut, yaitu dia sering muntah-muntah, kembung, dan sakit perut setelah makan. Setelah diperiksa ke dokter, Haku ternyata mengalami hereditary fructose intolerant. Jadi dia tidak toleran terhadap fruktosa. Ketika dia dapat fruktosa, itu akan terjadi gangguan. Fruktosa itu ada di banyak tempat, di buah fruktosa, di gula juga fruktosa, gula dapur itu. Nah ini sebenarnya konsep aja atau hafalan aja. Hereditary fructosa intoleran itu disebabkan karena seseorang mengalami kelainan gen untuk mengekspresikan aldolase tipe B-nya itu tidak bagus gitu, sehingga yang dihasilkan terus fruktosa 1 fosfat ya, tidak pernah dia sampai ke glukosa jadinya, terus fruktosa aja yang dibuat ya. Ini hafalan aja. Jadi kalau sudah hereditary fructosa intoleran berarti masalahnya ada pada kekurangan enzim aldolase tipe B begitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor ya, ini masih soal oke. Nah ini soal nomor 35. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Virus polio adalah virus yang menyerang sistem saraf pusat. Betul. Yang menyebabkan konvulsi pada penderitanya. Konvulsi itu artinya kontraksi yang tidak teratur. Nah, sementara itu kalau orang polio itu dia nggak bisa kontraksi. Orang polio itu gangguannya di sistem saraf pusat, sehingga saraf motoriknya nggak bisa kerja. Ketika saraf motorik nggak bisa kerja, itu kemudian menyebabkan tidak adanya perintah dari otak ke otot kakinya untuk bergerak. Jadi dia nggak bisa gerak. Ya, sehingga yang nomor 1 salah, karena konvulsinya. Oke. Nomor 2, semua rangsangan potensial berjenjang dapat menimbulkan potensial aksi. Nah, potensial aksi itu adalah konsep ketika sel saraf kita bekerja. Nah, yang disebut dengan potensial berjenjang adalah rangsangan yang pendek. Nah, rangsangan yang pendek itu umumnya dia tidak melampaui ambang batas untuk mencapai potensial aksi. Nah, sehingga karena dia bilang semua, itu juga salah. Gitu. Ya, karena begini, syarat potensial aksi terjadi itu adalah ketika suatu stimulus itu bisa melewati ambang batas potensial aksinya, ambang batas untuk mencapai potensial aksinya. Contoh begini, kita mendengar suara kan ada batasnya audiosonik gitu loh. Tapi kalau kita dengar yang infrasonik kan nggak bisa. Gitu. Jadi ada ambang batas yang bisa kita dengar. Begitu juga saraf. Ada ambang batas yang dia bisa mencapai potensial aksi. Gitu. Kemudian yang nomor 3, sel otot rangka disusun sistem saraf tepi bermielin yang banyak mengandung oligodendrosit sehingga mempercepat impuls yang disalurkan. Cepat lambatnya impuls yang disalurkan itu bukan karena oligodendrositnya. Oligodendrosit ini tugasnya ngasih makan aja. Yang mempercepat lambatan impuls itu adalah nodus Ranvier namanya. Ya, nodus Ranvier. Nah, sehingga jawabannya yang 4 saja ini. Saltatory conduction mengantarkan impuls lebih cepat daripada contiguous conduction dengan energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Oke, sekarang tak jelasin. Di mana dia? Tunggu sebentar. Oke. Nah, yang ini dia. Bedanya adalah continuous dengan saltatory conduction adalah kalau continuous itu dia tidak punya mielin aksonnya. Jadi aksonnya telanjang. Ini mielin, selubung mielin ini. Ya. Sementara itu kalau saltatory dia punya mielin. Ini dia gambarnya. Ini yang punya mielin. Oke. Jadi saltatory itu lebih cepat. Kenapa? Karena depolarisasi lebih cepat dan lebih hemat ya. Lebih hematnya dulu nih. Karena depolarisasi
Ya, ingat tadi sudah tak jelasin tentang depolarisasi, sarafnya mulai bekerja, itu bekerjanya hanya pada nodus rangkaian. Jadi dia bekerjanya pada bagian ini. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini lagi. Jadi hanya pada sela-sela dari selubung mielin ini dia bekerja. Jadi kan lebih hemat. Kemudian jadi lebih cepat. Karena kenapa? Impulsnya bisa lompat dari satu nodus rangkaian ke nodus rangkaian yang lain yang diselubungi mielin lewat dalam akson ini. Oke, jadi dia gerakannya melompat. Jadi potensial aksinya depolarisasi hanya terjadi di nodus rangkaian, kemudian dia lompat ke nodus rangkaian berikutnya. Jadi lebih cepat dan lebih hemat. Lebih hematnya kenapa? Karena hanya pada nodus rangkaian terjadi depolarisasi. Lebih cepatnya kenapa? Karena dia bisa lompat. Berbeda dengan yang continuous. Kalau continuous harus pelan-pelan terus satu gerak begitu dia. Karena dia tidak ada mielin, jadi nggak bisa lompat. Lompatan itu bisa terjadi karena adanya nodus rangkaian. Nodus rangkaian itu ada karena aksonnya terbungkus mielin. Tapi kalau tidak punya mielin, ya udah dia pelan-pelan di sini bergerak, tidak bisa lompat. Jadi semuanya bagian dari akson ini harus mengalami depolarisasi. Makanya dia agak boros, kemudian agak lambat karena nggak bisa lompat. Ya, itulah bedanya antara continuous versus saltatory conduction. Sehingga kalau kita lihat kembali ke soalnya, nah ya ini saltatory yang mengantarkan input lebih cepat dan hemat, dan energinya lebih sedikit nih daripada continuous conduction. Ya, itu untuk soal nomor 35. Lalu selanjutnya untuk soal nomor, nah ini 39. Selama persalinan terjadi proses bla 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 yang menyebabkan otot uterus terangsang secara kuat dan bertanggung jawab terhadap kemajuan persalinan. Kontraksi uterus akan mendorong fetus menekan serviks, mendilatasi itu ini meregangkannya, serta memicu refleks dari neuroendokrin, saraf dan hormon nih. Ketika serviks yang terdilatasi cukup banyak, maka bayi akan keluar. Nah, mekanisme ini melibatkan peran dari, oke, ini gambarnya. Ya. Proses yang terjadi, yang pertama dia adalah pasti positif feedback. Ya, pasti positif feedback. Positif feedback itu artinya ketika suatu hormon merangsang terbentuknya atau bekerjanya hormon yang lain, memicu. Itu namanya positif feedback. Ada negatif feedback juga. Kalau negatif feedback itu adalah suatu hormon yang bekerja, dia menghambat hormon yang lain. Itu namanya negatif feedback. Nah, kalau di sini dia positif feedback. Yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah estrogen dari ovarium, ini dia menginduksi oksitosin reseptor di uterus. Jadi estrogen ini memunculkan reseptor dari hormon oksitosin pada rahim atau uterus. Nah, kemudian oksitosin ini dari fetus, janin, dan dari ibunya, dia punya kelenjar pituitari posterior mengeluarkan ini dari fetus dan dari ibu. Nah, kemudian setelah bergabung diinduksi dengan estrogen, dia akhirnya memicu uterus untuk berkontraksi. Kemudian oksitosin ini juga menstimulasi plasenta untuk membentuk prostaglandin yang juga membantu uterus untuk berkontraksi. Prostaglandin ini juga memberikan positif feedback ke oksitosin. Jadi kontraksinya berlipat ganda jadinya di sini. Oke, dari estrogen dia mengaktifkan akseptor atau reseptor oksitosin. Oksitosin nyebabin kontraksi, oksitosin memicu munculnya prostaglandin. Prostaglandin ini ngasih positif feedback lagi ke sini. Jadi kontraksinya hebat sekali. Maka wajar ketika seorang perempuan melahirkan normal, itu rasanya sangat sakit. Oke, jadi kalau kita lihat pilihan jawabannya sekarang, oke, jadi jawabannya itu ada di B ya. Nah ini antara A dan B, ini saya tandai dulu ya. Antara A dan B sebenarnya
punya unsur kemiripan. Jadi dia sama-sama positif feedback, di sini estrogen dan oksitosin, terus yang bawahnya oksitosin dan prostaglandin. Tapi kita pilih B, kenapa? Kita kembali lihat ini. Di sini ada prostaglandin, jelas di sini memberikan positif feedback kepada oksitosin. Nah, jadi mereka inilah yang berperan utama. Estrogen sebenarnya terlibat, tetapi hanya di awal. Kalau tidak ada pilihan B, A bisa jadi benar. Tapi karena ada pilihan B, sudah kita pilih B. Oke, itu untuk soal nomor 39. Selanjutnya, soal nomor 49 sekarang. Oke, 49. Dita merupakan seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran. Di tahun pertama perkuliahan, ia teringat pernah mengikuti praktikum aktivitas kontraksi otot, rangka, menggunakan sebuah aplikasi. Dengan aplikasi tersebut dapat disimulasikan bagaimana grafik kekuatan kontraksi otot rangka tubuh kita. Grafik itu diperlihatkan dalam satuan waktu seperti ini. Ini kekuatan kontraksi ototnya, grafik naik itu kontraksi, turun itu relaksasi, berarti naik turunnya adalah kontraksi dan relaksasi secara bergilir. Kalau pas naik ini berarti dia kontraksi terus-menerus nih. Ini kecepatan terhadap stimulasinya, jadi makin lama makin cepat. Nah, grafik ini sebenarnya ada gambarnya. Jadi dia itu ya yang ini. Oke, ada yang namanya sumasi dan ada yang namanya tetanus. Ya, kalau sumasi itu artinya kontraksi otot yang umum, ya. Jadi dia kontraksi relaksasi itu namanya sumasi. Tapi kalau tetanus itu dia kontraksi terus. Nah, seperti ini misalnya. Jadi twitch ini misalnya udah ini kontraksi relaksasi. Ini kontraksi relaksasi dikit, kontraksi lagi. Relaksasi dikit, kontraksi lagi. Jadi dia naik. Jadi wave berbentuk gelombang sumasinya. Nah, kalau ini incomplete tetanus. Jadi dia sudah tetanus karena kontraksi. Jadi tetanus itu adalah kontraksi otot yang tidak terkontrol. Ya. Nah, jadi begini. Tapi kalau ini komplit tetanus nih. Jadi dia nggak ada relaksasinya. Ini kontraksinya banyak kan? Relaksasinya juga banyak. Itu namanya incomplete tetanus. Tapi kalau udah plek begini, tidak ada turun-turunnya dulu sebelum ini namanya kontraksi tetanus. Jadi makanya tetanus itu berbahaya karena dia bisa menyebabkan kejang pada otot kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, wave sumasi itu terjadi ketika kita memberikan stimulus yang berulang kepada otot kita, namun kita tidak memberikan istirahat yang penuh. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau twitch ini kontraksi, istirahat penuh. Kalau ini kontraksi, istirahat dikit, kontraksi lagi, istirahat dikit, kontraksi lagi, istirahat. Ini namanya sumasi. Sementara kalau tetanus is the sustained kontraksi resulting. Jadi berkelanjutan, kontraksinya berkelanjutan dengan high frequency, stimulasinya tinggi. Itu jadi keras banget ototnya. Nah, jadi kalau udah masih ada turunnya kita lihat itu namanya sumasi, meskipun turunnya nggak sampai 0 karena dia incomplete, without complete relaxation, jadi tanpa relaksasi yang lengkap. Tapi kalau tetanus sudah lurus begini, kejang di ototnya, ini berbahaya. Oke, sehingga kalau kita lihat soalnya, nah dia jawabannya di sini D, karena tetanus itu dari detik ke-40 sampai detik ke-55. Nah, ini kan sudah tinggi di sini. Itulah yang disebut dengan tetanus daerah sini. Kalau 10 sampai 55 disebut sumasi, nggak bisa, karena segini udah tetanus. Maka yang A salah. Kalau yang B, sumasi 40 ke 55 juga salah, karena nggak ada turunnya. Sumasi itu ingat, harus ada turunnya meskipun tidak sampai 0. Yang C, tetanus 10 ke 55, nah segini dia salah, karena segini ini sumasi, masih ada turunnya. Kayaknya yang C salah. Kalau yang E, keseluruhan grafik menggambarkan aktivitas sumasi, didahului tetani. Balik ya, sumasi, tetani yang didahului oleh sumasi.
Ya. Oke, adik-adik, jadi saya rasa itu semoga video ini bisa membantu. Harapannya semoga kalian bisa sukses besok menjawab soalnya. Ya, semoga berhasil. Terima kasih. Selamat malam.